Halo Fat, kamu dimana? Aku udah sampai nih. Ya nggak apa-apa. Oh iya, kayak katanya mau ngenalin produksi kecil kayak manfaat itu. Oh iya, ini produknya. Oh ya, produksi akun. Wah, ini mah bagus sekali. Nanti kalau aku pulang ke rumah, aku tawarin ke teman-temanku ya. Iya, Ri. Nanti kalau ada yang minat, aku sangat berenang ya. Ya, pasti itu. Ini udah sore. Aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Ada apa? Gini Fat, ini ada teman saya yang berminat sama produk kamu, tapi dia mintanya meeting outdoor. Gimana Fat? Ya udah, nggak apa-apa. Kalau mau order nanti langsung kirim nomor teleponnya ya. Assalamualaikum. Halo, dengan Ibu Anissa. Waalaikumsalam, iya benar dengan saya sendiri. Ini saya Fatimah dari temannya Bapak Fahri ingin mengadakan kerjasama dengan Ibu menjadi distributor Yakult. Hari ini saya bisa, untuk waktunya pukul 1 siang di Taman Nusa Indah ya. Baik Bu, nanti saya akan kirimkan asisten saya untuk bertemu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perbankan Syariah kelas 1D dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Anissa Putri Dining Tias dengan NIM 205231124. 2. Fatimah Novita Sari dengan NIM 205231125. 3. Fahri Aisy Baihaqi dengan NIM 205231156. 4. Merlina Nurtias Tuti dengan NIM 205231157. 5. Ambar Usnul Fatimah dengan NIM 205231158. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi presentasi produk. Pengertian presentasi penjualan. Pengertian atau definisi presentasi penjualan atau sales presentation adalah aktivitas yang dilakukan untuk menjelaskan sesuatu kepada audiens atau prospek agar mereka bisa mengerti, memahami, dan melakukan apa yang diharapkan presenter, yaitu penjualan. Ada banyak bentuk presentasi. Di antaranya adalah presentasi penjualan itu sendiri, yang juga sering disebut sebagai presentasi bisnis. Sebenarnya, presentasi penjualan adalah bagian dari presentasi bisnis yang memiliki cakupan yang lebih luas, namun secara umum, presentasi bisnis akan membahas seputar proposal bisnis. Pengertian produk. Dalam bisnis, produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Dalam tingkat pengecer, produk sering disebut sebagai merchandise. Tahapan presentasi. Secara umum, presentasi penjualan akan melewati beberapa tahapan, yaitu 1. Persiapan presentasi
atau pre-presentation. 2. Pembukaan dan pendekatan atau opening and approach. 3. Presentasi utama atau presentation. 4. Penutupan presentasi atau closing. 1. Persiapan presentasi. Hal yang perlu dipersiapkan sebelum presentasi adalah A. Penguasaan materi. Maksudnya, tahap ini mutlak hukumnya karena kita tidak akan bisa melakukan presentasi yang baik jika kita tidak menguasai materi dengan baik. B. Persiapan diri dan tim kita. Maksudnya, tahap ini kita harus sudah mulai menyiapkan mulai dari kerapian diri kita, seperti pakaian, sepatu, rambut, dan lain-lain, dan kesiapan semua tim yang terlibat, seperti siapa dan kapan harus membagikan handout, kapan harus membagikan atau menunjukkan contoh produk, dan sebagainya. C. Persiapan alat. Seringkali presentasi penjualan ini berlangsung di kantor klien atau di luar, di mana mereka telah menyiapkan peralatan untuk presentasi secara standar. Tetapi, alangkah baiknya jika kita juga membawa semua peralatan presentasi, setidaknya untuk berjaga-jaga. Jangan sampai ketika akan presentasi, kita kekurangan satu peralatan dan kita menanyakan alat tersebut ke pihak klien. D. Persiapan dokumen. Dalam presentasi kita, sering membagikan beberapa dokumen, atau bisa juga seperti brosur, terkait yang digunakan sebagai materi pendukung. Dokumen ini harus kita siapkan dengan baik. 2. Pembukaan dan pendekatan. Tahap berikutnya sebelum kita melakukan presentasi atau masuk ke inti presentasi, ada baiknya kita melakukan pembukaan dan pendekatan. Pembukaan berarti kita mulai dari memperkenalkan diri dan tim kita, perusahaan kita sesuai dengan kompro, sampai dengan menjelaskan maksud dan tujuan dari presentasi ini. Pada tahap pembukaan ini, kita juga berusaha untuk mengenal siapa saja yang hadir di tim klien, siapa mereka, apa jabatan mereka, dan akan baik jika memahami sampai sejauh mana peranan mereka di produk yang akan kita presentasikan tersebut. Pendekatan adalah bagaimana kita mampu semaksimal mungkin memanfaatkan sesi pembukaan ini untuk membangun hubungan yang baik, menciptakan suasana yang menyenangkan, hangat, dan harmoni. Artinya, kita bisa menanyakan hal-hal yang tidak formal, seperti jumlah putri si A, sekolah di mana, apa hobi mereka, dan lain sebagainya. Yang ketiga, presentasi utama atau main presentation. Pada tahap ini kita masuk ke inti presentasi itu sendiri, atau ke presentasi utama, sesuai dengan tujuan dari presentasi penjualan itu sendiri. Inti dari sebuah presentasi adalah menyampaikan atau mempresentasikan sesuatu dengan tujuan audiens bisa mengerti, memahami, dan bertindak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang keempat, penutupan presentasi atau closing. Pada tahap penutupan ini bukan berarti proses presentasi sudah selesai, tetapi justru pada tahap penutupan inilah kita akan menguji sejauh mana hasil dari presentasi yang kita lakukan ini.
penutupan presentasi harus bisa menciptakan keinginan untuk melakukan sesuatu yang dikenal sebagai call to action. Itulah sebabnya dalam melakukan presentasi penjualan, kita harus menggunakan metode atau prinsip penjualan yaitu AIDA, awareness atau attention, interest, desire, dan action. Tahap attention, interest, dan desire dilakukan mulai opening dan dilakukan di saat inti dari presentasi atau presentasi utama. Sedangkan tahap action dilakukan saat penutupan presentasi atau closing, yaitu dengan menciptakan kondisi atau situasi yang memaksa klien atau prospek untuk segera melakukan tindakan. Selanjutnya ada tujuan presentasi. Yang pertama, menyampaikan informasi. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Yang ketiga, memotivasi pendengar. Yang keempat, mempromosikan suatu produk. Yang kelima, menyampaikan suatu ide atau gagasan. Yang keenam, memperkenalkan diri. Yang pertama, menyampaikan informasi. Maksudnya yaitu informasi yang disampaikan dapat berupa materi edukasi, keuangan, atau informasi sekadar pemberitahuan. Pesan yang disampaikan dapat bersifat biasa, penting, maupun rahasia. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Maksudnya adalah untuk meyakinkan pendengar, maka presentasi harus berisikan informasi, data, dan bukti yang disusun secara logis. Yang ketiga, memotivasi pendengar. Maksudnya dari tujuan ketiga tersebut adalah biasanya dilakukan pada presentasi di perusahaan. Seorang pemimpin melakukan presentasi untuk mengarahkan dan membimbing para karyawannya untuk bekerja secara maksimal. Pemimpin atau presenter juga bisa memotivasi karyawannya lewat forum tersebut demi tercapainya tujuan perusahaan. Yang keempat adalah mempromosikan suatu produk. Mempromosikan suatu produk maksudnya adalah presentasi dapat dilakukan untuk mempromosikan suatu produk atau jasa kepada calon pembeli. Orang yang menjadi presenter tersebut dibekali pengetahuan mengenai produk dan dibantu dengan alat bantu peraga untuk memudahkan penyampaian pesan. 5. Menyampaikan suatu ide atau gagasan. Menyampaikan suatu ide atau gagasan maksudnya adalah ide atau gagasan bisa disampaikan melalui presentasi. Ketika perusahaan mengalami masalah yang sulit dipecahkan, maka dibutuhkan orang lain yang dapat memberikan argumen atau ide, solusi dari masalah tersebut yang dikemas dalam bentuk presentasi. 6. Memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri maksudnya adalah memperkenalkan diri juga bisa disampaikan melalui presentasi, seperti menyebut nama, riwayat hidup, dan data-data lain agar dikenal oleh khalayak. Selanjutnya adalah manfaat dari presentasi. 1. Sebagai bahan pemaparan. 2. Mudah dipahami. 3. Memiliki kesan eksklusif. 4. Dapat menjadi inspirasi. Izinkan saya untuk menjelaskan manfaat tersebut. 1. Sebagai bahan pemaparan. Sebagai bahan pemaparan artinya, presentasi tidak hanya dilakukan secara verbal saja, namun bisa ditambahkan dengan pemaparan nonverbal, baik dalam bentuk gambar ataupun video. Sehingga presentasi yang disajikan tidak monoton. 2. Mudah dipahami. Mudah dipahami artinya, baiknya presentasi dilakukan dengan cara menampilkan poin-poin penting kepada audiens, sehingga audiens tidak hanya mendengarkan saja, namun juga membaca apa yang sedang disampaikan.
3. Memiliki kesan eksklusif. Memiliki kesan eksklusif artinya materi presentasi tidak hanya dapat ditampilkan di depan audiens saja, namun pembaca juga bisa membagikan materi dalam secari kertas untuk dibagikan kepada audiens. 4. Dapat menjadi inspirasi. Dapat menjadi inspirasi berarti apabila materi yang disampaikan belum pernah digunakan oleh orang lain sebelumnya, cara berbicara dan gestur saat menyampaikan materi juga dapat menjadi inspirasi bagi audiens. Sekian penyampaian materi presentasi produk dari kelompok 5. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu Bu, nama saya Ambar dan ini rekan saya Melina. Saya sendiri Anissa. Ya, saya Melina. Jadi gini Bu, saya akan memperkenalkan produk fermentasi yang kaya akan manfaatnya, yaitu Yakult namanya. Yakult adalah suplemen makanan berbentuk minuman probiotik, yaitu mengandung bakteri baik Lactobacillus, kasein, Styrota, Praid yang biasanya juga hidup secara alami dalam manusia. Ya, apakah sudah terbukti kandungan Yakult baik terhadap pencernaan atau usus manusia? Dan karena terdapat lebih dari 6,5 miliar Lactobacillus kasein dalam setiap botol Yakult. Dengan demikian, Yakult bisa membantu meningkatkan jumlah bakteri baik dalam saluran pencernaan sehingga menghambat perkembangan bakteri jahat penyebab infeksi. Wah, banyak juga ya manfaatnya ternyata. Dengan mengonsumsi satu botol aja sudah banyak manfaatnya. Benar Bu, selain baik untuk pencernaan dan usus manusia, Yakult juga mempunyai kandungan Lactobacillus kasein dan digunakan untuk membantu mencegah dan mengobati gangguan pencernaan seperti diare, sembelit, peradangan usus dan lain-lain. Selain gangguan pencernaan, kandungan Lactobacillus kasein di dalam minuman ini juga diyakini bermanfaat untuk masalah kesehatan lainnya seperti alergi, jerawat, infeksi pernapasan, dan lain-lain. Dengan banyaknya sekali manfaat, apakah Yakult bisa dikonsumsi dalam jumlah yang banyak? Maaf Ibu, untuk jadi mengonsumsi produk ini cukup 1-2 botol sehari untuk bisa menikmati manfaat dari Yakult ini. Baik digunakan sebelum tanggal kadaluarsa agar jumlah bakteri Lactobacillus gazeis tidak berkurang. Bagaimana cara menyimpan minuman Yakult tersebut? Yakult sebaiknya disimpan di dalam lemari pendingin. Periode simpan Yakult adalah 40 hari sejak tanggal pembuatannya. Bila disimpan dengan suhu di bawah 10 derajat Celcius. Jangan dibekukan atau dibiarkan di luar kulkas terlalu lama. Silakan Ibu Anissa. Gimana Bu rasanya? Wah, enak sekali ya ternyata. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu berminat untuk bekerja sama sebagai instruktur dengan kami? Setelah saya pertimbangkan, saya berminat di produk Yakult ini dan ingin bekerja sama dengan produk kalian. Terima kasih Bu, bekerja sama dan menerima tawaran kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.